Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Di sini saya bukan kiai juga bukan ustaz. Saya hanya kepingin menyampaikan berbagi pengalaman dan ilmu yang telah saya dapatkan dari para ulama, para asatidz, para masyayikh, para kiai tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran secara benar dan bagus. Cuma maaf, kemampuan saya juga masih terbatas seadanya saja. Kita langsung mulai ke bahasan pertama, hukum nun mati. Nun mati atau tanwin, nun mati atau juga biasa disebut dengan nun sukun. Sedangkan tanwin ada 3, fathah tanwin atau biasa disebut fathataini, dhammatain atau dhammataini. Sedangkan kasroh tanwin biasa disebut kasrotaini. Hukum pertama adalah iqlab. Ini yang saya lingkari B. Iqlab adalah nun mati atau nun sukun, fathah tanwin atau kasroh tanwin atau dhammataini bertemu dengan huruf ba, bertemu huruf ba. Ini mudah. Iqlab ada B-nya, huruf hijaiyah 28 yang ada B-nya adalah ba. Contoh langsung. Contohnya min ba'di. Ini nun sukun, ba'di. Dalam Al-Quran biasanya ditulis mim kecil di sini. Tulisannya min ba'di tapi dibaca mim ba'di. Juga nggak boleh terlalu cepat, harus mim ba'di. Yang tanwin khabirun, tulisannya khabirun bima. Dibaca khabirum bima, tidak boleh terlalu cepat, harus dengung 2 ketukan, khabirum bima. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah. Yang saya lingkari adalah tulisan atau suku kata la. Bila gunnah kuncinya adalah di la. Berarti apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Berarti mudah. Bila gunnah kuncinya di la. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Contoh yang mudah dalam surat Al-Baqarah awal itu, hudan lil muttaqina, tulisannya hudan tapi nanti dibaca hudal, n-nya hilang. Ini juga tidak boleh berhenti, harus agak cepat. Hudal lil muttaqin, tidak boleh ada jeda di situ. Yang kedua, yang tanwin bertemu ra banyak sekali di dalam Al-Quran. Ghafurun, tulisannya ghafurun rahimun, tapi dibaca ghafurur rahim, n-nya hilang. Biasanya di dalam huruf ra, di atas huruf ra juga ada tasdid. Sedangkan selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila ada ini bi, berarti dengan dengung kuncinya. Nun sukun atau nun mati, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu
bertemu salah satu huruf yang dikumpulkan dalam satu lafaz yanmu, yaitu ya mu, kumpul dari ya, nun, mim, wawu. Perbedaan idgham bi ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Apabila idgham bi ghunnah harus membacanya dengung. Contoh yang ketemu ya, tulisannya man yaqulu, tapi harus dibaca man yaqulu, pas di huruf ya seolah-olah isinya double, man yaqulu. Yang kedua min ni'matin, juga ini harus dengung, min ni'matin. Selain nun mati sukun ketemu nun, juga ini ada nun di tasdid, bacanya juga ghunnah. Yang ketiga yang bertemu mim mithlih, tulisannya min mithlihi, dibaca mim mithlihi, tidak boleh cepat, mim mithlihi, karena mim tasdid juga hukumnya dengung. Yang huruf keempat bertemu dengan wawu. Contoh yang mudah, min waliyin, tulisannya min waliyin, tapi dibaca mewaliyin, harus dengung seolah-olah huruf W-nya atau wawunya double, mewaliyin. Selanjutnya yang keempat, idhar atau jelas. Kuncinya di H yang saya bulati ini. Huruf hijaiyah yang ada H-nya, huruf H adalah hamzah, ha, ha, kha. Yang enggak ada ini ain, ghain. Berarti apabila nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, salah satu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, harus dibaca jelas, n-nya harus jelas, atau dibaca idhar. Contoh yang hamzah atau alif dalam surat Al-Ikhlas, kufuwan ahad, kufuwan ahadun, ini dibaca harus cepat, kufuwan ahad, tidak boleh dengung, tidak boleh samar, harus jelas n-nya, kufuwan ahad. Yang bertemu dengan ha, contohnya minhadin, n-nya juga harus jelas, minhadin, dan juga harus agak ngaget sedikit. Yang ketemu ha dalam surat Al-Kautsar, contoh wanhar, harus cepat, wanhar, n-nya juga harus jelas. Yang ketemu kha, min khauf, ini juga harus jelas, min khauf, juga agak cepat, juga agak ngaget sedikit. Kemudian yang bertemu ain, contohnya dalam surat Al-Fatihah, amta, ada nun sukun, amta, ini nun sukun, ini bertemu ain, berarti bacaan idhar, harus agak jelas, n-nya harus jelas, juga agak ngaget sedikit, an'amta. Kemudian huruf selanjutnya bertemu dengan ghain, min ghairin, min
ghairin. Juga n-nya harus jelas. Min ghairin, tidak boleh min atau min ghairin terlalu lambat juga tidak boleh. Itu harus cepat. Dan juga n-nya harus jelas. Min ghairin. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah bacaan ikhfa atau samar. Ini dibagi menjadi 3. Huruf ikhfa ada 15. Yang satu nun mati, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf 15. Dibagi menjadi 3. Apabila bertemu dengan qaf atau kaf berubah menjadi eng. N menjadi eng. Contoh yang qaf tulisannya min qabli. Min qabli. Dibaca min qabli, di sini ada eng. Yang bertemu kaf in kana. In kana, di sini ada eng. In kana. Kemudian yang huruf ikhfa selanjutnya bertemu ta, po atau dal, huruf dal. Yang satu kalau ini tidak boleh eng, cuma mendekati eng. Yang bertemu ta, contohnya anta. Yang bertemu po min ta'ifatin. Min ta'ifatin. Tidak boleh dibaca min, juga tidak boleh dibaca min, harus min ta'ifatin. Yang bertemu dengan dal, contohnya indallah. Ini nun sukun, ini dal. Nun sukun bertemu dal, harus dibaca indallah. N-nya juga harus samar di tengah-tengah antara N dan D. Kemudian ada huruf fa, contohnya min salasah. Tidak boleh min, tidak boleh min. Min salasatin, harus min salasatin, tidak boleh min, tidak boleh min. Yang kedua yang huruf jin, contoh min ju'. Tidak boleh dibaca min, tidak boleh dibaca min, harus tengah-tengah. Min ju'. Selanjutnya yang bertemu dengan dal, biasanya man zallazi. Dibaca man juga salah, dibaca mang juga salah, harus tengah-tengah antara huruf nun dan zal. Man zallazi. Huruf yang